warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di stand dari jurusan program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian. Ada beberapa yang kami tampilkan terkait dengan Expo Inovasi dalam rangka Dies Natalis ke-63 Universitas Tanjung Pura ini. Mungkin kita mulai dari yang ini, di meja ini nampak. Ini adalah produk-produk peta yang dibuat oleh dosen dan laboran dari Lab Survei dan Evaluasi Lahan atau LabSTEL, jurusan program studi ilmu tanah. Misalnya ini peta zonasi nilai konservasi tinggi. Lalu ini ada peta topo hidrografi. Jadi di lab program studi ilmu tanah ini, LabSTEL ini, kita sudah bisa memproduksi berbagai macam bentuk peta. Jadi peta sesuai dengan penggunaan. Jadi ini sudah cukup lama, paling tidak mensupport dari beberapa penelitian para mahasiswa, terutama bidang minat STEL ya, evaluasi lahan, dan juga kerjasama dengan beberapa Pemda, misalnya dinas dan sebagainya, untuk menampilkan hasil-hasil kajian dalam bentuk spasial. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya adalah lumpur laut, atau biasa di dalam beberapa tulisan publikasi kita nyebutnya coastal sediment. Ini adalah salah satu inovasi yang sudah sejak tahun 1994 awalnya dikembangkan oleh Profesor Sairi Sajiman sebagai pengganti kapur, karena kapur kita datangkan dari Jawa. Nah, untuk lahan-lahan di Kalimantan Barat khususnya atau umumnya, sedangkan khususnya di lahan gambut ini pH-nya rendah. Jadi untuk memulai pertanian paling tidak kita harus meningkatkan pH-nya supaya sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Nah, karena ketiadaan kapur, kita coba menggunakan lumpur laut, dan ini alhamdulillah sudah banyak. Dan ini kita punya koleksi hampir seluruh pesisir dari utara Kabupaten Sambas sampai ke Tapang. Jadi udah kita koleksi. Memang beberapa kajian dari pH awal dari lumpur ini, kita ketahui bahwa makin banyak muara dari pesisir itu, kualitas lumpur juga menurun. Mungkin karena campuran air tawar dari darat ya. Seperti di Kijing ini, yang contoh Kijing ini hampir dikatakan pH-nya tinggi sekali ya, lebih dari 8. Jadi sangat baik untuk sebagai bahan melioran pengganti kapur. Ya, gitu kira-kira. Beberapa ini buku dari karya dosen jurusan atau program studi ilmu tanah. Misalnya ini bukunya Dr. Burai Eji, dan ini ada buku kimia dasar dari Pak Dr. Sulamuddin. Lalu ini ada pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan kekuatan pangan, ini Prof. Sairi. Dan ini ada dua yang mendukung mata pelajaran juga. Ini aspek mikrobiologi dengan kemungkinan pemanfaatan, Prof. Sairi dan Vera Budiarsari. Ini beberapa buku yang kami juga tampilkan dalam pameran ini. Sebagaimana diketahui, kita juga memiliki rumah kompos ya, RKPU, Rumah Kompos Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, ini ada beberapa sampel produksi dari rumah kompos. Yang pertama ini pupuk cair ya, untuk buah-buahan dan untuk padi. Dan yang kedua ini ada kompos ya. Kalau ini kompos dari kulit kopi, jadi kulit limbah kopi
Ini bisa juga dijadikan kompos, dan yang sudah umum juga ini adalah menggunakan pupuk kandang ayam. Kotoran kandang ayam digunakan di kompos hijau ini. Sebenarnya ada juga kocar dan lain-lain. Jadi ini sebagian dari produk yang sudah punya inovasi, yang sudah punya nilai jual. Expo Inovasi dalam rangka DIES ke-63 Universitas Tanjung Pura, jurusan dan program studi ilmu tanah juga menampilkan beberapa alat yang paling sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa maupun dosen dalam berbagai penelitian adalah peralatan survei tanah dan evaluasi lahan. Di sini ada yang pertama pH meter namanya. Jadi untuk mengukur derajat kemasaman atau pH dari tanah yang kita survei. Ini ada beberapa macam contoh. Ini 1, 2, 3. Yang ini menggunakan baterai, sedangkan ini tidak. Dan ini ada kelembaban juga. Lalu ini dalam kotak tas ini sebenarnya adalah untuk membawa ring sampel. Ini namanya ring sampel. Ini untuk mengambil data yang data tanah yang tidak terusik, ini sifat fisika. Lalu ada lagi satu, ini di belakang karena barangnya besar. Ini ada bor gambut dan bor Belgi untuk tanah mineral. Sebagian kemarin pada saat hari pertama kita ada teodolit, ada drone dan sebagainya yang sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang. Orang survei malah udah terestrial dan airborne. Jadi kita juga menyediakan itu. Selain inovasi-inovasi dan peralatan-peralatan lab yang ada di jurusan maupun program studi ilmu tanah, kita juga membagikan brosur program studi ilmu tanah. Ini dalam rangka meningkatkan peminat yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di program studi ilmu tanah. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita bersama, sehingga kedepannya makin banyak putra-putra, putri-putri terbaik Kalimantan Barat maupun se-Indonesia yang akan melanjutkan studi pada program studi ilmu tanah. Amin.